Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah pendakian di Gunung Arjuna. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah merasakan keindahan di puncak Gunung Ciremai, rasa ingin mendaki ke puncak-puncak gunung lainnya menjadi tambah besar. Walaupun sempat mengalami kejadian horor di jalur pendakian Gunung Ciremai waktu itu, tidak membuat nyaliku ciut, karena aku dan sahabat-sahabatku berasumsi kejadian janggal di pendakian Ciremai waktu itu terjadi karena ulah dari seseorang yang mempunyai niat buruk di gunung itu. Cerita pendakianku kali ini berawal dari bertemunya aku, Mia dan Leni dengan dua orang teman baru yang bernama Dina dan Ratna. Keduanya menemui kami di kantin tempat biasa kami berkumpul di kampus tempat kami kuliah. Entah mendapat cerita dari mana, tapi Dina dan Ratna tahu kalau sewaktu kami mendaki di Gunung Ciremai, kami mendapatkan teror dari penghuni gunung tersebut. Gue dengar-dengar kalian pernah dapat pengalaman horor di Ciremai ya? Ujar Dina yang terlihat tomboy dengan pakaian yang dikenakannya. Lu tahu dari mana? Tanya Leni sambil mengernyitkan dahinya. Cerita tentang kalian udah menyebar di sini, masa kalian gak tahu? Ujar Ratna yang tersenyum kepada Dina. Ya gitu dah, ada sedikit gangguan waktu di Gunung Ciremai, tapi alhamdulillah kita selamat dan bisa lanjut ke puncak. Jawabku yang merasa agak risih dengan tatapan kedua teman baru kami ini. Terus kalian masih mau muncak lagi? Atau kalian sudah merasa kapok dengan kejadian horor di Ciremai waktu itu? Tanya Ratna sambil meminum es teh manis di hadapannya. Kapok? Gak ada istilah kapok dalam hidup kita, Rat. Justru kita sedang merencanakan pendakian ke gunung yang katanya punya jalur mistis, Gunung Arjuna. Kita mau muncak bertiga. Ya gak, Dis? Mi? Jawab Leni yang sepertinya kesal dengan pertanyaan-pertanyaan Ratna dan Dina. Wih, keren. Beneran kalian mau ke Arjuna? Tanya Dina dengan rasa kagumnya. Iya dong, kita emang udah rencana buat ke Arjuna via Purwosari. Jawab Mia yang membuatku sangat terkejut dengan kelakuan dua sahabatku ini. Asik, kita boleh gabung gak? Tanya Dina dengan wajah serius kepada kami. Kalian yakin berani ke Arjuna? Gua gak mau, kalau nanti kalian membatalkan rencana sehari sebelum keberangkatan. Mending kalian pikir dulu deh matang-matang. Ini Gunung Arjuna loh yang terkenal dengan jalur mistisnya. Jawab Leni dengan mantap, seolah dia pernah ke Gunung Arjuna. Terang aja, gue udah pernah sekali ke sana dan Ratna 2 kali ke Arjuna lintas jalur. Jadi gue pikir gak masalah sih. Jawab Dina yang sontak membuat kami terkejut. Terus kapan rencana kalian buat muncak ke Arjuna? Tanya Ratna yang sekarang membuat kami kebingungan untuk menjawab. Ya pengennya sih secepatnya, tapi kita harus menyesuaikan jadwal dulu. Ya udah, nanti coba gue sama Ratna cari waktu yang pas dan mempersiapkan semua juga. Nanti kita berkabar lagi ya. Sekarang gue cabut dulu. Ayo Rat. Ujar Dina yang segera pergi meninggalkan kami. Aduh. Kalau Leni sambil menepuk jidatnya. Sotoy sih lu, kayak berani aja lu buat ke Gunung Arjuna. Di sana itu tempat orang semedi. Jadi gunung itu emang terkenal angker. Udah kalau Dina sama Ratna nanyain tentang pendakian ke Gunung Arjuna, kita skip aja, nggak usah deh sok-sokan kesana. Ucapku yang gemes, karena ucapan Leni kepada Dina dan Ratna tadi. Udah nggak usah dipikirin kali, lagian kita juga baru kenal mereka, jadi nggak masalah kalau kita tolak aja ajakan mereka nanti. Jawab Mia dengan tenang. Cabut yuk, anterin gue ke rumah Bang Wawan, gue mau belajar masak sama ibu. Ucap Mia yang lagi merubah topik pembicaraan. Belajar masak sama calon ibu mertua, balas Leni dengan tersenyum kepada Mia. Ayolah, kita ngumpul sekalian di rumah Bang Wawan.
Gue penasaran juga sih tentang Gunung Arjuna. Gue mau tanya sama Romi, Panjul, Bang Wawan, atau Suryadi. Imbuhku yang sudah bersiap untuk meninggalkan kantin. Kasur. Celetuk Leni dengan tawanya yang kencang. Kasihan Len, masa iya orang dipanggil kasur? Mentang-mentang badan dia agak lebar. Balasku kepada Leni yang disambut tawa oleh kedua sahabatku itu. Iya sih, Panjul sering nyeritain tentang Suryadi atau kasur ke gua. Kasur itu best friendnya Panjul, dan itu sudah terbukti di beberapa pendakian mereka, terutama pendakian perdana kasur di Gunung Lawu. Ujar Leni menjelaskan kepadaku dan Mia. Hebat ya si kasur itu, bawa badan aja berat, ditambah harus bawa carrier buat mendaki. Celetuk Mia yang membuat kami tertawa. Dis, telepon ayang Romi, minta jemput lah. Pinta Leni yang merasa malas memesan taksi online. Siap, tapi kalau Romi gak bisa, lu telepon Panjul ya. Minta dia buat antar kita ke rumah Bang Wawan. Gila lu, Panjul mau antar kita pakai apa? Pakai gerobak? Balas Leni yang laki-laki membuat kami tertawa. Kasihan ah, nanti aja gue telepon Panjul biar nyusul ke rumah Bang Wawan. Setelah setengah jam menunggu, akhirnya Romi datang menjemput kami. Dan kami pun kaget ketika Romi sudah bersama Panjul saat itu. Panjang umur loh, Pangeran Kodok. Baru aja kita tadi omongin lo. Ujar Leni kepada Panjul yang ada di samping Romi. Ya kerjaan perempuan apa sih kalau nggak gibahin orang laki? Apalagi orang tampan kayak gua. Pasti deh jadi bahan obrolan cewek-cewek kayak kalian. Balas Panjul yang mendapat tonyoran dari Leni. Kalian berdua pernah ke Arjuna? Tanya Mia kepada Romi dan Panjul. Sekali, waktu itu gua sama Wawan, Cemen dan Yuda. Itu juga dadakan dan nginep di rumah saudaranya Yuda yang ada di desa Tambakwatu, Purwosari. Jawab Romi yang sedang mengemudikan mobilnya. Aman gak yang? Maksudku, ada hal-hal aneh gak waktu itu? Tanyaku yang ikut penasaran dengan Gunung Arjuna. Alhamdulillah aman-aman saja sih. Di sana banyak orang yang sedang menjalani laku tapa atau bersemedi gitu. Ada banyak situs peninggalan zaman kerajaan. Pokoknya seru lah. Jawab Romi menceritakan. Sebelum kalian ke Arjuna, mending kalian ke Gunung Lawu atau Merbabu Buddhis. Balas Panjul menanggapi pertanyaanku tadi. Emang kenapa Jul? Ya kalau menurut gua jalur Lawu masih oke lah buat pendaki pemula. Dan juga pemandangannya keren kok di sana. Nah bener tuh, ke Arjuna butuh persiapan mateng. Kalau mau muncak lagi, mending ke Lawu dah. Lu pernah ke Arjuna Jul? Tanya Mia yang dari tadi hanya menatap layar gadgetnya. Gua pernah ngopi di Arjuna versi gaibnya Mi. Jawab Panjul yang membuat kami makin tambah penasaran. Jul, mau dong diceritain pengalaman kamu di Arjuna? Celetuk Leni sambil memegang pundak Panjul dari belakang dengan suara manja. Anjir, merinding dodol. Jawab Panjul yang segera memalingkan wajahnya ke belakang. Iya Jul, ceritain dong. Pinta Mia yang sama penasarannya dengan Leni. Ceritanya panjang, nanti saja kalau sudah sampai di rumah Wawan. Jawab Panjul yang kembali duduk dan menatap ke arah depan. Bener ya Bang Sulham? Ujarku yang membuat Panjul bergidik. Merinding gua. Sialan lu, emangnya kita kuntilanak yang bikin lu merinding? Jawab Leni yang membuat Panjul dan Romi tertawa. Tidak terasa kami pun sudah sampai di depan rumah Bang Wawan yang terlihat sangat teduh dan sejuk. Siapapun pasti betah ketika duduk sambil ngobrol di halaman rumah yang hijau dengan tanaman hiasnya. Mia yang sepertinya sudah sangat akrab dengan ibunya Bang Wawan tanpa ragu langsung menuju ke dapur untuk meminta diajari memasak. Bahan apa saja Bu yang perlu dibeli? Tanya Mia kepada ibu Bang Wawan. Bahannya sudah cukup semua, tinggal masak saja. Jawab ibu Bang Wawan yang super duper ramah. Dis, Len, sini. Buset deh Mia, udah kayak di rumahnya sendiri aja. Gerutu Leni yang mengajakku untuk menyusul Mia di dapur. Tolong buatkan kopi buat Nak Romi sama Nak Sulham dek. Pinta ibu Bang Wawan. Siap Bu Jawabku yang membuat Mia merenyitkan dahi. Gue udah sering kesini juga Mi, jadi udah kayak biasa lah. Di teras rumah Bang Wawan terlihat sudah berkumpul teman-teman kami yang secara tidak sengaja datang ke rumah Bang Wawan saat itu. Padahal tuan rumah belum pulang dari bekerja. Tepat banget kalau rumah Bang Wawan ini dijadikan base camp teman-temannya. Romi, Panjul, Kasur, Cemen dan Nurul
sudah bercanda di teras depan. Aku dan Leni segera membawakan minuman panas dan juga cemilan ke teras rumah yang terlihat riuh dengan suara canda kawan-kawan kami itu. "Lu udah ketemu Yuda, bro?" tanya Cemen kepada Romi yang membuat suasana berubah seketika. "Belum sih, udah beberapa kali gua hubungi tapi dia nggak respon." "Emang gimana ceritanya, bro? Sampai Yuda bisa ngalamin kejadian yang menurut cerita dia benar-benar bikin merinding." Romi, Panjul, dan Leni dan aku sendiri pun mulai menceritakan apa yang kami alami saat itu. Barulah setelah kami menceritakan dari sudut pandang kami, Mia mulai menceritakan betapa hancurnya perasaan Mia saat itu, yang sempat ditinggal pergi oleh Yuda di jalur pendakian sebelum Yuda jatuh terguling dengan sendirinya. "Gue lihat ada nenek-nenek rambutnya putih bergaun hitam di belakang Yuda setelah Yuda terjatuh. Nenek itu memberi isyarat ke gua untuk segera pergi dari tempat gua berada dengan mengayunkan tangannya. Sumpah, nenek itu kelihatan marah banget. Dan yang lebih serem lagi, mata nenek itu berubah menghitam ketika kedua tangannya mulai meraih leher Yuda. Langsung saja gue lari turun, karena selain takut, Yuda juga bilang kalau kita jalan sendiri-sendiri aja. Dia udah males ngelihat muka gua," ujar Mia menceritakan kejadian yang menimpanya di Gunung Ciremai waktu itu. Cemen pun terlihat menunduk mendengar apa yang diceritakan Mia. "Gua nggak nyangka Yuda punya pikiran sejelek itu," balas Cemen sambil mengembuskan nafas kasarnya. "Kita udah maafin Yuda kok, dan gua pribadi nggak nyimpen dendam sedikit pun. Gua udah ikhlas atas apa yang udah dilakuin Yuda ke gua," imbu Mia dengan mata berkaca-kaca. "Ngopi-ngopi lah, keburu dingin nih kopi," saut Panjul yang membuat suasana hening menghilang. "Sur, minum Sur, kayaknya lu haus banget, badan lu kisut tuh." Celetuk Panjul meledek kasur yang membuat kami tersenyum dan segera melupakan kejadian di Ciremai waktu itu. "Memangnya Bang Wawan belum cerita ke elu ya, apa yang menyebabkan teror pendakian perdana kita waktu itu?" ujarku yang merasa kurang suka dengan pertanyaan Cemen yang sepertinya sedikit membela Yuda. "Udah kok," jawab Cemen sedikit kaget dengan pertanyaanku tadi. "Nah ya udah, emang si monyet itu yang salah dan bikin pendakian perdana gua jadi horor," balas Leni ketus. "Udahlah, katanya kalian mau denger cerita pendakian gua di Gunung Arjuno," seru Panjul yang membuat kami segera menganggukkan kepala. "Oke dah, gua cabut duluan ya, gua mau nganter Nurul dulu," ucap Cemen yang segera berdiri dan menyalami kami semua. "Oke bro, nanti balik ya, kan lu belum ketemu Wawan," balas Romi yang mengantarkan sahabatnya menuju keluar pintu pagar. "Pastilah, gue mau ngantar Nurul pulang, terus gue balik lagi kok," balas Cemen yang sudah duduk di motornya. "Jadi gimana Jul, cerita pendakian lu di Arjuna waktu itu?" tanya Mia yang terlihat kembali membawa makanan dari dalam rumah Bang Wawan, disusul ibu Bang Wawan yang ikut duduk di samping Mia. "Iya Sul, ibu juga mau dengar cerita kamu," ucap ibu Bang Wawan yang membuat suasana semakin hangat dan penuh keakraban. Iya bu, waktu itu saya berangkat ke Malang bersama 3 teman saya, salah satunya kasur kapuk ini bu," ujar Panjul memulai ceritanya. Mungkin karena bercerita di depan ibunya Bang Wawan, bahasa Panjul agak sedikit lebih baik ketika menceritakan kejadian mengerikan yang dialaminya di Gunung Arjuno. "Nih, gara-gara kasur kapuk, kita berempat terpisah dan saya kembali masuk ke dimensi lain atau alam gaib di sana bu," ujar Panjul sambil melirik kasur yang hanya tersenyum sebelum ikut menceritakan kejadian itu. "Emang dasar kasur blow-on, buang air kecil di belakang bangunan kecil yang merupakan sebuah petilasan di pos 3. Ya namanya orang nggak tahu, Pak kasur ini main nyelonong ke belakang bangunan itu dengan santainya. Saya dan kedua teman saya nggak tahu kalau kasur ke belakang bangunan itu untuk buang air kecil, hanya duduk sambil beristirahat di sana," ujar Panjul yang membuat kami semua memandang ke arah kasur atau Suryadi ini. On banget sih lu Sur," celetuk Leni yang membuat ibu Bang Wawan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Itu kan tempat keramat, gak bengkak tuh Sur," imbu Leni yang laki-laki membuat kami tertawa. Setelah kasur kembali berjalan ke arah kami, tiba-tiba langit jadi gelap bu. Mendung hitam yang dalam hitungan menit datang menyelimuti tempat yang tadinya cerah. Spontan uhui, kita panik ya Sur. "Perut saya tiba-tiba sakit bu," ucap kasur yang ikut menceritakan kejadian itu.
Perut apa bawahnya perut, Sur? Tanya Panjul yang membuat kasur malu dan membuat kami tertawa keras. Setelah kami semua tertawa, kasur kembali menceritakan apa yang dialaminya itu. Saya nggak tahu kalau itu petilasan. Saya pikir cuma warung yang lagi tutup. Karena di pos 2 kan ada warung. Jadi karena sudah nggak tahan lagi nahan pipis, ya saya langsung nyari tempat yang aman, ujar kasur lagi. Setelah hujan turun dengan deras, kami segera berteduh di sekitar pesarean itu. Dan ketika tahu kalau tempatnya buang air tadi adalah sebuah tempat keramat, saya langsung berbisik minta maaf dan terus beristighfar, Bu. Alhamdulillah tidak lama kemudian hujan perlahan reda dan sakit yang saya rasakan juga menghilang. Ibu kasur dengan wajahnya yang terlihat bulat. Terus kalian lanjut apa turun, Sur? Tanya Leni yang sepertinya tidak sabar mendengarkan cerita kasur yang temponya sangat lambat. Ya kalau kita turun, gak ada cerita tentang gua yang ngopi di alam gaib dong, Leni sayang. Jawab Panjul sambil mengedipkan matanya ke arah Leni. Ih Panjul, gua geli kalau lu main mata gitu. Gua siram teh manis nih, ucap Leni yang merasa gregetan dengan kelakuan Panjul. Karena kita nggak tahu apa yang dilakukan kasur tadi, tanpa ada rasa takut atau pikiran-pikiran negatif, kami lanjut jalan ke pos 4. Tapi sampai di pesarean Sang Hyang Wenang, kasur ngeluh kaku, burung pipitnya sakit, ujar Panjul dengan tawanya yang membuat kami semua tertawa geli mendengarnya. Ya tiba-tiba gua ngerasa kayak jadi gede banget. Maaf ya Bu, imbu kasur yang sepertinya malu dengan hal yang dialaminya itu. Bengkak, Sur, celetuk Leni yang membuat Ibu Bang Wawan undur diri dari tempatnya karena ada tamu yang juga berkunjung ke rumahnya. Ya udah, kalian lanjutin ceritanya. Itu sepertinya teman ibu yang mau pesan kue, ucap Ibu Bang Wawan sambil tersenyum. Terus gimana, Sur? Bengkaknya hilang nggak? Tanya Leni lagi. Waktu itu gue berdoa, ya Allah, hilangkan sakitnya, tapi jangan hilangkan bengkaknya, ujar Surya dengan konyol yang membuat kami semua tertawa lagi. Gila lu, mau menang banyak, balas Mia yang kini mulai ikut berkomentar setelah ibunya Bang Wawan pergi. Cie, tadi jaim banget lu di depan calon ibu mertua, godaku sambil mencolek dagu Mia dan membuat semua bersorak. Lanjutlah, berisik nih anak bontot, ujar Mia sambil nonyor kepalaku. Memang di antara aku, Leni dan Mia, akulah yang terbilang paling muda dan juga menurut mereka, aku paling manja dan kelakuanku kepada Mia dan Leni kadang seperti seorang adik kepada kakaknya. Serius lu berdoa kayak gitu, Sur? Tanya Leni penasaran. Ya enggak lah, boro-boro bisa mikir kayak gitu. Ngerasain sakit karena burung pipit gue yang berubah jadi ayam Bangkok aja bikin gue hampir pingsan. Dan karena ngelihat muka gue pucat, baru anak-anak sadar kalau gue lagi gak baik-baik saja waktu itu. Gue yang ngelihat celana kasur berubah jadi lebih gede di bagian depannya, langsung nanya ke dia, kenapa bisa kayak gini? Kasur lalu menceritakan apa yang dia lakuin di pos 3 tadi. Dan anehnya, bukannya mikir untuk putar balik atau turun lagi, kasur malah ngajak jalan terus. Ya karena waktu itu dia udah kehilangan kesadarannya sih, ucap Panjul lagi. Jadi dari pesarian itu lu udah gak sadar, Sur? Tanya Romi yang mulai tertarik dengan cerita Panjul dan kasur ini. Tiba-tiba badan gue dingin dan pandangan gue gelap, bro, jawab kasur dengan wajah serius. Jadi ternyata dari petilasan Sang Hyang Wenang tadi, gue sama yang lainnya jalan bareng zombie, bro. Panjul malah cengengesan, lanjutin lagi, celetuk Leni yang sudah tidak sabar. Sampai di pos 4, kasur langsung masuk ke sebuah bangunan yang bentuknya kayak rumah. Terus dia guling-guling sambil ngoceh gak jelas gitu. Nah, gue, Pucuk sama Napi kebingungan ngelihat kasur yang suaranya tiba-tiba terdengar jadi gede dan serak. Dia ngomong gini nih, bocah kurang ajar, ora ono adab, mati kowe. Suara kasur serak dan berat dengan mata yang putih semua. Sontak gue sama yang lain bingung dan takut. Tapi karena tahu kalau saat ini kasur lagi kerasukan, gue pelan-pelan ngajak itu sosok yang ada di tubuh kasur buat mediasi. Maaf bah, sampean siapa ya? Tolong jangan ganggu teman saya, mbah, seru gue dengan tenang. Tapi tubuh kasur yang tadi rebahan di tanah tiba-tiba berdiri dengan tubuh sedikit membungkuk dan dengan satu tangan di belakangnya. Kancamu iki kurang ajar le, orang duwe adab, ngotori panggonanku,
Saiki aku gawa sukma bocah iki. Awakmu bali lunga saka panggonan iki. Jawab sosok yang merasuki kasur dengan bahasa Jawa. Untungnya teman gua si Napi bisa bahasa Jawa. Jadi dia tahu apa yang diucapkan sosok tadi. Jul, si kasur kayaknya udah kencing atau buang sesuatu sembarangan deh, ujar Napi yang waktu itu ikut memegang tubuh kasur. Nah, awakmu ngerti toh, bocah iki wis ngotori panggonanku, ucap sosok yang ada di tubuh kasur. Maaf mbah, mungkin teman saya nggak tahu kalau dia sudah mengotori tempat sampean. Saya kenal baik teman saya ini mbah, jadi sepertinya dia tidak sengaja mbah, jawabku yang mulai merinding waktu itu. Awakmu tak tunggu neng panggonanku, moro neng panggonanku, ujar sosok yang sedang menguasai tubuh kasur itu. Napi, dia bilang apa barusan? Tanyaku yang kagak ngerti maksud dari makhluk gaib yang ada di tubuh kasur. Lu ditunggu di tempat mbak ini, lu disuruh datang ke tempat dia pokoknya, ujar Napi yang dengan sigap menangkap tubuh kasur yang tiba-tiba ambruk ke tanah. Kami semua yang ada di teras rumah Bang Wawan dengan serius mendengarkan cerita Panjul yang mulai membuat bulu kuduk merinding. Terus gimana Jul? Ujar Romi yang sepertinya sudah tidak sabar mendengar lanjutan cerita dari Panjul. Terus, pisang gorengnya dulu bro, jawab Panjul yang dengan cepat meraih pisang goreng buatan Mia. Panjul, lanjutin, ucapku yang juga sudah tidak sabar. Lanjutin Sur, jawab Panjul sambil menyenggol tubuh kasur. Lah gua kan pingsan Jul, mana gua tahu apa yang lu lakuin, jawab kasur yang laki-laki membuat kami tertawa tapi agak sedikit sebel. Oke, denger ini. Gua, Napi sama Bujek lalu mengangkat tubuh kasur ke sebuah balai-balai yang ada di bangunan itu. Gua seret badan kasur yang tebel banget ini. Habis itu, gua berunding sama Napi dan Bujek. Gua minta salah satu dari mereka buat nemenin gua balik lagi ke pos 3 yang gue yakini tempat sosok makhluk yang merasuki tubuh kasur tadi. Tapi sialnya mereka nggak mau kalau sendirian nganterin gua. Kalau dua-duanya nganterin gua, kasur gimana? Gue takut dia bangun dan pergi sendirian. Di situ gue mulai mikir keras buat yakinin diri gua. Terus lo diantar siapa Jul? Tanya Leni sambil makan pisang gorengnya. Karena nggak ada yang berani nganterin gua, mau nggak mau ya gua balik sendiri ke pos 3. Mana udah gelap, terus gerimis pula. Pokoknya suasananya serem banget ya. Auranya beda kayak di Cermai. Auranya bikin merinding sepanjang jalan, ujar Panjul yang bergidik ketika menceritakan apa yang dia alami. Dengan niat nolongin kawan gua ini, gua tepis keraguan di hati dan benak gua. Gua terus berjalan di gelap malam yang dingin, dirambah gerimis buat balik ke pos 3. Sampai di petilasan Sang Hyang Wenang, gua ngerasa ada sosok yang sudah menunggu gua. Sosok itu terlihat tersenyum dan melambai ke arah gua. Tanpa rasa takut sedikit pun, gue berjalan ke arah sosok yang gue pikir adalah seorang yang sedang ritual. Pas gue deketin, gue kaget bukan main ketika sosok mbah-mbah dengan badan yang gemuk berdiri tanpa menginjak tanah alias ngambang. Sosok itu lalu memanggil gue dan mengajak gue berjalan buat ngikutin dia. Teman itu bodoh atau memang gak ngerti yo. Lawang tempat itu disakralkan, malah dikencingi. Dasar bocah goblok, ujar kakek-kakek yang badannya hampir sama kayak kasur. Terus lu jalan ngikutin itu kakek bro? Tanya Romi cepat. Iya, gue jalan ngikutin kakek itu ke alam gaib, jawab Panjul singkat sambil memakan lagi pisang goreng yang ada di depannya. Mia yang merasa sedikit tidak sabar pun lalu mengangkat piring berisi pisang goreng yang ada di meja dan membawanya ke dalam. Selesain dulu cerita lu, baru habisin itu pisang goreng, seru Mia yang kembali duduk di sampingku. Parah lu Mi, balas Panjul dengan tertawa. Nanti aja deh gue tulis ceritanya, sekarang gue mau balik dulu, ada jadwal les piano nih, imbu Panjul dengan wajah serius. Panjul, serga kami semua yang ada di tempat itu. Ramai bener nih, ucap Wawan yang melihat kami sedang berkumpul di rumahnya. Nemenin Mia bro, katanya Mia malu kalau nunggu lu di sini sendirian, ujar Panjul yang sontak membuat Mia tersipu. Bisa aja lo gantungan kunci, balas Wawan yang langsung masuk menaruh barang bawaannya. Ketika Bang Wawan kembali lagi ke teras rumahnya, Bang Wawan lalu mengajak kita semua untuk masuk ke dalam rumah karena ibunya sudah menyiapkan makan untuk kami.
Ibu udah nyiapin makan, Bang. Seru Mia yang segera masuk ke dalam rumah. Calon mantu PA, ujar Leni ke arah Mia, yang membuat Bang Wawan tersenyum. Setelah makan, kami tidak lagi dapat mendengarkan Panjul melanjutkan ceritanya, karena emaknya menelpon dan meminta Panjul untuk mengantarnya ke rumah saudaranya. Sampai cerita ini aku tulis, aku juga belum tahu kelanjutan kisah Panjul yang mencoba menolong kasur. Mungkin nanti biar Panjul sendiri aja kali ya yang menceritakannya. Sekarang kita lanjut ke ceritaku Mia dan Leni yang mengalami kejadian menegangkan, mengharukan, dan menyeramkan di Gunung Arjuna. Beberapa hari kemudian aku, Mia, dan Leni kembali bertemu dengan Dina dan Ratna. Mereka kembali membahas tentang rencananya untuk mendaki ke Gunung Arjuna. Gimana nih? Triwek-wek, beneran mau ikut kita ke Arjuna? Tanya Dina yang berjalan menghampiri kami. Kata-kata Dina tadi sontak membuat Leni meradang. Dengan gaya khasnya Leni menjawab bahwa dia siap kapan saja buat mendaki. Kapan lu mau berangkat ah? Tanya Leni dengan ketus. Wih santai mbak, gua kan cuma nanya. Lagian emang kalian bener-bener punya nyali buat naik ke Arjuna? Ujar Ratna yang terdengar seperti mengejek kami. Gak usah banyak omong ya, kalian tentuin waktunya. Kami siap, jawab Mia tegas dan langsung berdiri meninggalkan kedua orang yang baru kami kenal, tapi sudah membuat kami jengkel. Mia mengajak kami untuk lanjut ke rumahku untuk membahas tantangan dari duo ubur-ubur tadi yang mengajak kami nanjak ke Arjuna. Sesampainya di rumahku, Mia dan Leni langsung buka laptop dan mencari tahu tentang Gunung Arjuna, baik itu via Purwosari, Sumber Berantas, Tretes, dan Lawang. Kami harus mengetahui medan yang akan kami tempuh nanti, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kami inginkan. Awalnya aku akan menanyakan jalur-jalur tersebut pada Romi, Bang Wawan, atau Panjul, tapi Mia dan Leni melarangku, karena sudah pasti Romi, Bang Wawan, atau Panjul akan ikut bersama kami. Ya kalau Bang Wawan atau Romi ikut, kita malulah sama dua buru-buru itu. Lu gak ngerasa diremehin tadi? Ujar Leni yang melihat fokus menatap layar gadgetnya. Iya sih, tapi kalian yakin mau ke sana? Tanyaku yang membuat kedua sahabatku menatap tajam ke arahku. Yakin seyakin-yakinnya. Aku yang jadi anak bawang pun hanya bisa mengangguk mendengar jawaban dari keduanya. Ya udah ya, gue ikut. Alat apa yang belum kita punya, Dis? Tanya Mia yang masih fokus dengan laptopnya. Gue checklist dulu deh, jawabku singkat. Di, buat list kalian aja, Dis. Kalau bisa, kita beli semua peralatan yang belum kita punya. Seru Leni menambahkan. Setelah memastikan peralatan kami lengkap dan kami pun sudah mengetahui jalur-jalur yang akan kami lalui, kami pun kini sudah siap jika sewaktu-waktu duo ubur-ubur tadi memberikan tanggal keberangkatan ke Arjuna. Seminggu berlalu, duo ubur-ubur itu kembali menemui kami di kantin biasa tempat kami kumpul. Dian dan Ratna memberitahu bahwa minggu depanlah pendakian ke Arjuna akan dijalankan. Keduanya juga sudah mengurus simaksi online dan memesan tiket untuk kami bertiga. Tiket bisnya biar kami aja yang bayar sendiri. Kalian urus aja simaksi online-nya. Gue males ngurus-ngurus begituan, ujar Leni kepada dua ubur-ubur yang ada di hadapan kami ini. Tenang aja mbak, semua udah kita siapin. Kalian tinggal siapin logistik buat kalian aja. Registrasi online, tiket bis malam udah aman. Gue sama Ratna juga udah bawa logistik, jadi kalian hitung sendiri logistik untuk kalian ya, jawab Dina panjang lebar menjelaskan. Sampai ketemu Jumat depan, nanti hari Kamisnya gue hubungi kalian lagi. Imbu Ratna yang menggandeng tangan Dina dan beranjak pergi. Idih, itu cewek beneran apa bencong sih? Tanyaku yang sedikit takut dengan penampilan Ratna. Gak boleh gitu bontot. Mendekati hari keberangkatan, Dina menghubungi Mia dan memberitahukan bahwa mereka akan berangkat dari Terminal Bis Grogol, Jakarta Barat. Entah Dina mendapatkan nomor milik Mia dari mana, kami tidak memperdulikannya waktu itu, karena kami sedang fokus dengan barang yang akan kami bawa di dalam tas carrier kami masing-masing. Hari Jumat pukul 12 siang kami sampai di Terminal Grogol dan langsung bertemu Dina, Ratna, dan satu orang pria yang sudah bersamanya. Di sini Mia mengaku sedikit curiga dengan pria yang sedang bersama Dina dan Ratna itu. Mia mengaku pernah bertemu dengan pria itu sewaktu bersama Yuda dulu. Kok perasaan gue gak enak ya setelah ketemu itu cowok? Ujar Mia yang berbisik perlahan kepada aku dan Leni. Kenapa Mi? Tanyaku yang jadi ikut-ikutan was-was. Gue kayak pernah ketemu sama ini orang deh, tapi di mana ya? Gue lupa.
Jawab Mia yang berusaha mengingat sosok pria yang berada tidak jauh dari tempat kami berdiri. Lu salah orang kali, Mi. Leni berusaha menenangkan Mia. Gua pernah ngeliat cowok itu sama Yuda seminggu setelah kita dari Ciremai. Jawab Mia yang terus memperhatikan cowok yang bertubuh tinggi besar itu. Semoga saja pendakian ini gak ada hubungannya dengan Yuda, bisik Mia perlahan. Sekitar pukul 1:30 siang, bis mulai meninggalkan terminal. Karena merasa ada yang gak beres dengan duo ubur-ubur itu, akhirnya saya mengirimkan pesan singkat kepada Romi. Romi yang sepertinya marah karena tahu kalau saat ini aku sedang berada di dalam bis menuju Malang. Berkali-kali menelponku. Karena takut kalau Romi akan menelpon Leni atau Mia, akhirnya aku berjalan ke bagian belakang bis yang terdapat toilet dan mengangkat panggilan masuk dari Romi. Kalian beneran sekarang sedang OTW ke Malang? Ujar Romi melalui sambungan telepon. Iya yang, maaf ya kalau kita ngomong ke kamu. Bang Wawan atau Panjul pasti kalian akan ikut. Soalnya ini semacam kayak tantangan dari Dina dan Ratna yang. Jawabku menjelaskan. Dina sama Ratna itu siapa, Dis? Tanya Romi lagi. Aku, Mia sama Leni baru kenal sih. Terus mereka kayak nantangin kita buat mendaki Arjuno. Tapi anehnya ada cowok yang ikut bersama mereka. Dan Mia pernah ngeliat cowok itu sedang bersama Yuda seminggu setelah kita turun dari Ciremai yang. Ujarku menjelaskan kepada Romi. Ya udah, aku susul ke sana. Gak usah yang, kita aman kok. Oh ya, kamu gak usah nelpon atau WhatsApp Mia atau Leni ya. Nanti mereka pasti ngambek kalau kamu tahu. Ibuku meminta Romi untuk tidak menanyakan hal ini pada Mia atau Leni. Ya udah, kamu hati-hati. Oh ya, kamu mau naik lewat jalur mana? Tanya Romi sebelum mengakhiri panggilannya. Lewat Purwosari yang. Jawabku yang langsung berpamitan pada Romi dan kembali menuju kursi penumpang yang tadi aku tempati. Ngapain, Dis? Tanya Leni yang sepertinya terbangun dari tidurnya. Pipis. Jawabku singkat, lalu memakai penutup kepala dan mengambil posisi untuk tidur. Keesokan harinya kami tiba di terminal Arjosari dan langsung menuju homestay yang ada di basecamp Purwosari. Dina dan Ratna yang sebelumnya terlihat menyebalkan kini menjadi sosok yang humble dan menyenangkan. Aneh, gumamku dalam hati. Setelah masuk ke dalam kamar yang sudah dipesan Dina dan Ratna, kami pun beristirahat dan menikmati sarapan pagi di sekitar basecamp. Kami pun berbincang kembali bersama Dina dan Ratna di sebuah warung. Jadi berapa tiket dan sewa kamarnya, Din? Tanya Mia kepada Dina sambil menyantap sarapannya. Santai lah, Bu, gak usah dipikirin lah. Anggap aja itu semua awal persahabatan kita. Ya gak, Rat? Jawab Dina sambil memandang kami bertiga. Gak enak lah, Din, biar kami bayar masing-masing aja. Jawab Mia dengan wajah serius. Gini aja deh, tiket pulang biar kita yang beli. Seru Leni yang disambut senyum oleh dua orang yang kini terlihat menyenangkan. Gampang, yang penting kita istirahat cukup. Besok pagi-pagi sekali kita mulai nanjak. Jawab Ratna yang berdiri sambil memegang pundak Mia dan berlalu meninggalkan kami. Udah santai aja sih, imbu Dina yang segera menyusul Ratna. Di siang harinya karena merasa jenuh saya dan Leni berjalan-jalan di sekitar basecamp. Mia yang memilih untuk tidur membiarkan aku dan Leni pergi. Setelah berjalan agak jauh dari homestay yang kami tempati, mata Leni menangkap sosok yang sepertinya dia kenal. Leni pun segera menarikku dan mengajakku untuk bersembunyi di balik tembok sebuah rumah. Apa-apaan sih lu? Sakit tahu? Ujarku yang merasa kesal karena Leni menarik tanganku dengan keras. Shh, lu lihat di depan sana. Ucap Leni perlahan sambil menunjuk ke arah depan. Astaga, jawabku yang merasa kaget karena melihat Dina dan Ratna sedang bersama seseorang yang kami kenal. Anjrit, kayaknya kita dijebak deh. Ujar Leni yang perlahan mengajakku kembali ke tempat Mia berada. Mia, bangun Mi. Leni yang segera membangunkan Mia ketika sampai di kamar kami. Mi, tadi gue lihat Yuda. Imbu Leni yang membuat Mia langsung terbangun. Di mana? Di sebuah rumah warga di bawah tempat ini. Kalian yakin itu Yuda? Yakin, seyakin-yakinnya. Dina sama Ratna lagi ngobrol di sebuah rumah. Kayaknya rumah saudaranya deh. Soalnya waktu itu Romi pernah bilang. Gila, mau apa lagi tuh orang? Seru Mia yang langsung berdiri dan mengangkat teleponnya yang berdering. Assalamualaikum Mi, kamu lagi di mana? Tanya seseorang di ujung telepon Mia. Waalaikumsalam, aku lagi sama Gladys dan Leni bang.
Jawab Mia yang kembali duduk di pinggir tempat tidurnya. Rencana mau naik hari ini apa besok pagi? Tanya seseorang yang ternyata adalah Bang Wawan. Besok bang, maafin aku ya bang, aku nggak bilang. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kalian hati-hati saja. Jangan lupa perlengkapan dan logistik, dan jaga jarak agar tetap rapat satu sama lain ketika berada di jalur nanti. Saling jaga aja ya Mi. Balas Bang Wawan yang memotong ucapan Mia. Suara Bang Wawan benar-benar membuat kami bertiga bimbang waktu itu. Tapi kami juga tidak bisa membatalkan pendakian ini karena sudah pasti kami merasa sungkan dengan Dina dan Ratna. Lanjut gak Mi? Tanya Leni yang dengan wajah serius. Belum sempat Mia menjawab pertanyaan dari Leni, seseorang terdengar mengetuk pintu kamar kami. Aku pun segera membukanya dan merasa agak terkejut ketika melihat Ratna ada di depan pintu kamar kami. Ratna, masuk Rat. Ujarku mempersilahkan Ratna masuk. Gak usah, di sini saja, aku cuma mau bilang pendakian kita dimajuin. Kalian siap-siap ya, 1 jam lagi kita berangkat. Ujar Ratna yang langsung pergi setelah memberitahu kami. Lanjut Len, bismillah aja, semoga gak ada apa-apa di atas nanti. Jawab Mia yang langsung bersiap. Keberadaan Yuda di area basecamp Purwosari ini menimbulkan tanda tanya besar di hati kami. Kami jelas berpikiran negatif kepada mantan kekasih Mia itu karena kejadian yang menimpa kami di Ciremai beberapa bulan lalu. Tapi sepertinya kami memang sudah masuk dalam perangkap yang sudah dipersiapkan Yuda saat ini. Dan entah kenapa kami sedikit pun tidak memiliki keinginan untuk membatalkan pendakian ini. Sekitar jam 11 siang kami mulai perjalanan pendakian ini dari pos 1. Setelah sebelumnya kami menggunakan ojek yang mengantar kami sampai pos 1. Len, Dis, kalian tenang ya. Insya Allah semua akan baik-baik saja selama kita nggak terpisah. Jaga jarak untuk tetap dekat satu sama lain. Di gunung ini kita nggak bisa ngandelin Romi, Panjul atau Bang Wawan seperti pendakian kita sebelumnya. Kalau ada yang ngerasa capek atau sakit langsung kasih kode, bilang break aja dan kita langsung berhenti. Dan kalau ada yang melihat atau merasakan sosok yang tidak kasat mata, kasih kode stop, bilang aja stop dan kita langsung berhenti, paham? Ujar Mia yang memberi wejangan kepadaku dan Leni. Oke Mi, positive thinking aja. Oke, bismillah, kita berdoa dulu guys. Panas yang menyengat hari ini memacu langkah kami untuk terus berjalan. Dina memimpin rombongan kami, lalu Leni di belakang Dina. Dan ada aku di belakang Leni, lalu Mia di belakangku. Dan Ratna di barisan paling belakang. Sampai di pos 2 kami beristirahat di sebuah warung bersama beberapa orang yang menurut Ratna adalah peziarah yang akan melakukan ritual di beberapa titik di gunung ini. Di pos 2 ini kami juga diberitahu kalau ada sendang bernama Sandang Dewi Kunti. Ratna menceritakan banyak tentang gunung ini dan bagai seorang tour guide. Jam 1 lewat kami mulai melanjutkan lagi perjalanan kami menuju pos 3 yang waktu tempuhnya hanya sekitar 30 menit dari pos 2. Kayaknya inilah yang diceritain Panjul waktu itu, ucapku kepada Leni yang disambut jari telunjuk di bagian depan bibirnya. Otakku terus teringat apa yang Panjul dan Kasur ceritakan dan mulai tersenyum membayangkan Kasur yang dengan lugunya buang air kecil di sekitar tempat ini. Dis, lu nggak kenapa-napa kan? Tanya Mia yang memandangku heran. Enggak kok, aman Mi. Jawabku yang kaget dengan pertanyaan Mia. Jangan cengir Dis, nanti dikira ngertawain penghuni sini. Ibu Leni menasihatiku. Iya, gue cuma ingat. Panjul, jawab Mia dan Leni berbarengan. Ayo guys, lanjut jalan yuk, seru Dina yang meminta kami untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Dari pos 3 menuju pos 4 setelah berjalan sekitar 40 menit, kami kembali menemukan sebuah bangunan yang merupakan petilasan. Otakku kembali mengingat cerita Panjul. Tapi kali ini aku merasa hawa di sekitarku berbeda dari sebelumnya. Tidak berlama-lama di tempat ini kami pun melanjutkan perjalanan karena langit mulai gelap dan terlihat mendung. Tiba di pos 4 sekitar pukul 4:30 sore. Kami beristirahat di sebuah bangunan berbentuk rumah yang juga diceritakan Panjul waktu itu. Aku yang merasa tidak nyaman dengan tempat itu meminta Dina sebagai ketua rombongan untuk melanjutkan perjalanan ke pos 5, tempat di mana kami akan bermalam nanti. Dari pos 4 ke pos 5, Mia yang berada di belakangku sempat terlihat olehku sedang berbincang serius di tengah jalur bersama Ratna. Entah apa yang mereka bicarakan, aku sendiri tidak tahu waktu itu. Gimana Mi? Ujarku memanggil Mia yang masih terlihat di bawahku. Aman, jawab Mia yang dengan cepat berjalan lagi. Perlahan langit pun berubah menjadi gelap. Kami yang masih berada di jalur pendakian mulai memakai headlamp di kepala masing-masing.
Dan setelah 1 jam lebih berjalan, akhirnya kami sampai di pos 5. Tempat yang menjadi awal dari datangnya malapetaka yang menimpa Mia dan juga berimbas padaku dan juga Leni tentunya. Aku, Mia, dan Leni awalnya berharap jika pos 5 ini akan banyak pendaki yang mendirikan tenda di sini. Tapi harapan kami bertiga harus pupus ketika di pos 5 tampak sepi sekali. Dina yang sudah berada di depan sebuah bangunan yang berbentuk rumah di pos 5 ini meminta kami untuk langsung istirahat dalam bangunan tersebut. Tapi kami menolaknya dan memilih untuk mendirikan tenda tidak jauh dari bangunan itu. Setelah tenda berdiri, kami pun berbagi tugas dan mulai memasak perbekalan yang kami bawa. Dina dan Ratna yang memilih bermalam di bangunan itu sepertinya langsung tertidur karena tidak lagi terdengar suara mereka berdua. Selesai makan malam, ketika kami sudah bersiap untuk tertidur, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki menghampiri tenda kami. Orang-orang itu dengan kasar memukul tenda kami dan dengan suara keras meminta kami untuk keluar dari dalam tenda. "Woi, keluar dari tenda kalian, cepat!" seru seorang laki-laki yang mulai membuka paksa pintu tenda kami. "Keluar, atau kami seret kalian satu-satu!" imbu salah satu dari mereka lagi. Kami yang merasa sangat takut perlahan keluar dari dalam tenda untuk memastikan siapa yang berteriak lantang meminta kami keluar tadi. "Maaf, ada apa ya?" tanya Mia dengan wajah yang terlihat marah. Tanpa menjawab pertanyaan Mia, dua lelaki yang ada di hadapan kami lalu meraih tangan Mia dan membawa Mia pergi dari hadapan kami. Aku dan Leni yang mencoba membantu Mia harus mengurungkan niat kami ketika ada dua pria lain yang menghadang langkah kami. "Kalian jangan ikut campur, atau kami akan membawa kalian ke alas lali jiwa," ujar salah seorang yang memakai penutup di wajahnya. Mia yang dengan sekuat tenaga meronta dan berteriak minta tolong harus pasrah ketika tubuhnya diseret oleh dua orang lelaki yang tubuhnya lebih besar dari Mia. Leni yang berusaha berlari menyusul Mia harus memasrahkan pukulan di bagian wajahnya ketika tangan kekar lelaki yang menghadang kami tiba-tiba memegang tubuh Leni dan salah satu dari mereka memukul Leni sehingga tidak sadarkan diri. Aku hanya bisa menangis melihat Leni jatuh tersungkur dan langsung pingsan. Dan tangisku makin pilu ketika aku mendengar jeritan Mia yang terus memanggil namaku dan Leni untuk meminta tolong. "Urus temanmu ini, bawa masuk ke tenda, dan jangan kemana-mana jika ingin selamat, paham?" ucap kedua orang yang berlalu pergi meninggalkan aku dan Leni. Aku segera membawa tubuh Leni ke dalam tenda, walau harus menyeret tubuhnya. Setelah itu aku memberanikan diri untuk membangunkan Ratna dan Dina yang berada di sebuah bangunan di pos 5 ini. Sampai di depan bangunan yang digunakan Dina dan Ratna untuk beristirahat tadi, aku lalu mengetuk pintu bangunan tersebut dan berteriak memanggil Dina dan Ratna. Tapi sepertinya bangunan itu kosong tanpa seorang pun yang berada di sana. Aku lalu masuk ke dalam bangunan tersebut dan memeriksa barang-barang milik Dina dan Ratna. Tapi sepertinya Dina dan Ratna sudah pergi dari pos 5 meninggalkan kami bertiga sebelum beberapa orang tadi datang dan membawa Mia. Aku segera kembali ke dalam tenda untuk membangunkan Leni yang masih pingsan akibat pukulan keras dari orang yang tidak kami kenal tadi. Aku kembali menangis ketika Leni tidak juga kunjung tersadar. Aku tidak menyangka akan mengalami hal seperti ini sebelumnya. Yang kami khawatirkan dari awal perjalanan kami adalah gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk penghuni gunung ini. Tapi tidak sedikit pun kami mengalami gangguan dari makhluk tidak kasat mata di sini. Kenapa Mia sampai mengalami hal ini? Apa yang sudah dilakukannya sehingga ada orang yang menyakitinya saat ini? Berbagai macam pertanyaan mulai muncul di benakku. Apakah ini ada kaitannya dengan Yuda yang tadi pagi terlihat sedang bersama Dina dan Ratna? Otakku terus berpikir keras. Air mata masih saja mengalir membasahi kedua pipiku dan Leni yang kini menjadi satu-satunya orang yang ada di tempat ini bersamaku tidak juga kunjung tersadar. Di keheningan malam ini aku kembali mendengar suara langkah kaki berjalan ke arahku. Aku yang sudah tidak memiliki keberanian pun memilih pasrah akan yang menimpaku malam ini. Sesampainya di depan tendaku, orang yang sepertinya aku kenal itu memanggil namaku dengan perlahan. "Dis, udah diam, jangan nangis lagi. Kalau ada minyak kayu putih, cepet lu balurin ke dadanya Leni, biar dia cepet sadar," ucap suara perempuan yang masih terlihat di depan pintu tendaku. "Ratna?" ucapku yang segera keluar dari dalam tenda dan memeluk Ratna dengan erat sambil menangis. "Udah diam, kalian aman di sini. Orang-orang itu cuma ngincer Mia aja," jawab Ratna yang sepertinya tahu akan hal ini. "Lu kok tahu kalau orang-orang tadi cuma ngincer Mia?" tanyaku yang perlahan mundur dari hadapan Ratna. "Ceritanya panjang. Gue balik ke sini buat nolongin Mia, tapi sebelum itu, gue mau minta air minum dan satu headlamp kalian,"
Jawab Ratna yang membuatku sedikit lega. Lu tahu kemana orang-orang itu bawa Mia pergi? Tanyaku kepada Ratna yang mulai penasaran dengan kejadian yang mengerikan ini. Mia mau dibawa ke suatu tempat dan dibuang di sana. Jawab Ratna yang membuatku sangat terkejut. Apa ini ada hubungannya dengan Yuda, Rat? Tanyaku yang sedikit yakin dengan sosok yang ada di balik kejadian malam ini. Lu kenal Yuda? Tanya Ratna sambil mematikan headlampnya dan mengajakku untuk sedikit menjauhi tenda. Ada kejadian apa waktu di Ciremai, Dis? Kayaknya Yuda ngerasa dendam dan ingin melenyapkan Mia. Tanya Ratna yang membuatku sangat terkejut. Waktu itu Yuda dan Mia terpisah dari rombongan kami dan kami semua mendapat teror dari makhluk-makhluk astral di sana. Yuda yang awalnya meninggalkan Mia di jalur pendakian tiba-tiba terjatuh karena ada sesuatu yang menabraknya. Mia yang mencoba menolong Yuda harus menerima kenyataan pahit ketika Yuda malah mengucapkan kata kasar kepadanya. Mia pun tidak ambil pusing atas hal itu dan memilih meninggalkan Yuda yang masih duduk di pinggir jalur pendakian. Ujarku menceritakan kembali pendakian kami di Gunung Ciremai. Mia gak cerita apa-apa lagi, Dis? Tanya Ratna yang makin penasaran. Nggak ada sih, cuma menurut Bang Wawan, kekacauan yang terjadi di pendakian kami waktu itu disebabkan oleh niat buruk Yuda kepada Mia. Dasar cowok gila, jawab Ratna yang merasa geram kepada Yuda setelah mendengar ceritaku tadi. Tadi pagi, gue ngelihat kalian lagi ngobrol sama Yuda. Apa yang sebenarnya kalian rencanakan, Rat? Tanyaku yang kembali ke dalam tenda untuk memeriksa keadaan Leni. Balas dendam, Dis. Balas dendam? Dendam apa, Rat? Tanyaku yang menjadi bingung dengan semua ini. Yuda ngerasa udah banyak berkorban buat Mia, dan hubungan mereka juga sudah lama berjalan. Yuda gak terima karena Mia memutuskan hubungannya. Jadi waktu itu di Ciremai, niat Yuda adalah ingin kembali memperbaiki hubungan mereka. Tapi Mia dengan tegas menolaknya dan memberitahu kepada Yuda kalau sekarang dia udah punya cowok baru. Karena merasa tambah sakit hati dengan jawaban Mia itulah, muncul pikiran buruk di benak Yuda. Tapi rupanya pikiran buruk dan niat buruk Yuda harus dibayar dengan teror mengerikan di Gunung Ciremai malam itu. Terus sekarang apa yang mau Yuda lakuin sama Mia, Rat? Tanyaku yang mulai mengerti akar permasalahan yang sebenarnya. Mia mau dibuang di suatu tempat di gunung ini. Yuda mau Mia ngerasain apa yang dia rasain sewaktu dia di Ciremai. Jawab Ratna sambil mengepalkan tangannya. Jadi semua akomodasi ke gunung ini Yuda juga yang nyediain, Rat? Tanyaku yang dari awal sudah mulai curiga dengan Ratna dan Dina. Terus Dina kemana? Dina udah turun, tapi sepertinya dia lewat jalur lain di antara dua orang yang juga sudah dibayar Yuda. Terus kenapa lu balik lagi? Lu mau apa? Gua sengaja menjauh dari rombongan gua supaya bisa balik lagi ke sini dan mencari keberadaan Mia. Jawab Ratna dengan yakin. Tapi sayangnya niat baik Ratna harus gagal ketika Dina bersama dua orang yang akan diantarnya turun kembali lagi ke pos 5 tempat di mana aku berada saat ini. Lu ngapain di sini, Rat? Tanya Dina membentak Ratna. Gua nggak tega sama dua anak ini. Gue cuma mau mastiin mereka aman. Jawab Ratna datar. Maaf ya, kita nggak bisa bantu kalian. Kita mau turun sekarang juga. Kalau kalian mau ikut bareng turun, cepat beresin peralatan kalian. Ujar Dina kepadaku. Ratna yang sudah memberiku kode sebelumnya perlahan pergi dari depan tendaku dan segera mengajak Dina untuk meninggalkan tempat ini. Mereka aman, Din. Turun, ucap Ratna kepada Dina. Setelah Ratna dan Dina pergi meninggalkanku bersama Leni yang masih belum sadar diri. Dari arah bawah aku mendengar beberapa orang seperti sedang menuju ke arah tempat ini. Aku yang mulai ketakutan memilih untuk berdiam diri di samping tubuh Leni sambil menangis. Sepertinya lebih dari dua orang yang berjalan menuju ke tempatku berada saat ini. Dan setelah jarak orang-orang itu semakin dekat, terdengar suara yang sangat aku kenal memanggilku. Dis, Gladys, ucap Romi yang terdengar memanggilku. Aku yang merasa sangat senang mendengar suara orang yang aku sayangi itu datang, segera keluar dari dalam tendaku dan menangis sejadi-jadinya. Romi, Bang Wawan, Panjul dan Kasur datang untuk memastikan keadaan kami. Tapi sayangnya mereka datang terlambat, sehingga Mia harus mengalami nasib buruk saat ini. Dengan sigap Bang Wawan mulai mengatur rencana untuk dapat segera menemukan Mia. Setelah sebelumnya aku menceritakan apa yang terjadi kepada kami, hingga tentang Ratna yang menceritakan penyebab kejadian ini. Karena ini masih gelap, gue minta Romi dan Kasur tetap di sini, menjaga Leni dan Gladys,
biar gue sama Panjul naik untuk mengejar orang yang membawa Mia, ujar Bang Wawan menjelaskan rencananya. Setelah sepakat, Bang Wawan bersama Panjul pun segera bergerak ke atas untuk mencari Mia. Sementara Romi dan Kasur tetap di sini bersama aku dan juga Leni yang belum sadarkan diri. Kok kalian bisa secepat itu sih sampai sini? Tanyaku yang penasaran dengan kehadiran Romi, Panjul, Kasur, dan Bang Wawan. Setelah kamu ngasih tahu aku kalau kamu sedang berada di bis tujuan Malang, aku langsung menghubungi Wawan dan segera berkumpul di rumah Wawan. Seperti biasa, kalau Wawan udah bilang punya firasat gak enak, berarti akan terjadi sesuatu. Akhirnya kami sepakat buat nyusul kalian. Kami berangkat jam 6 sore pakai bis dan langsung ke rumah Pak D-nya Kasur untuk minta akses naik ke gunung ini. Kalau tanpa bantuan dari Kasur dan Pak D-nya, mustahil kita bisa sampai sini, ujar Romi menjelaskan panjang lebar. Makasih ya Sur, kita hutang budi sama lu, ujarku yang disambut acungan jempol dari Kasur. By the way, lu gak takut sama penghuni di sini, Sur? Tanyaku yang masih sangat penasaran dengan cerita Panjul dan Kasur yang mengalami kejadian aneh di gunung ini. Enggak, kan gue udah minta maaf. Gue juga udah bersihin tempat yang gue kotorin. Terus Pak D gue juga ngadain semacam selamatan gitu, biar para penghuni di sini gak ganggu gue lagi. Sekitar 2 jam berlalu, Bang Wawan dan Panjul kembali turun ke arah tenda dan menceritakan apa yang ditemuinya di pos 7 Jawa Dewi Pak. Mia masih hidup dan sekarang dia ada di antara alam nyata dan alam gaib, ucap Bang Wawan yang terlihat sangat sedih waktu itu. Abang tahu dari mana, Bang? Tanyaku dengan lugu, yang sepertinya tidak percaya akan apa yang Bang Wawan katakan tadi. Gua sama Wawan ketemu Resi yang menjaga tempat itu. Resi itu bilang kalau gua terus nyari Mia, kemungkinan besar kami juga akan ikut menghilang. Maka dari itu, kami diminta untuk kembali, jawab Panjul yang sepertinya sangat marah dengan kejadian ini. Coba lu minta tolong sama yang di pos 3, Jul, ujar Kasur yang sepertinya terdengar janggal. Bisa kali ya, tapi caranya gimana, Sur? Tanya Panjul sambil terus berpikir. Kita turun sekarang, gue tahu caranya. Semoga saja Panjul dapat izin dari Eyang buat melintasi dimensi lain, ujar Bang Wawan yang terlihat kembali bersemangat. Karena tidak ada pilihan lain, kami pun segera membereskan perlengkapan kami. Alhamdulillah Leni pun mulai tersadar dan menangis sejadi-jadinya ketika mengetahui Mia telah diculik oleh orang-orang yang menyerangnya tadi. Panjul dan Bang Wawan meluncur ke pos 3 terlebih dahulu, dan kami dimintanya untuk menyusul perlahan karena kondisi Leni yang belum stabil. Cerita beralih dari sudut pandang Panjul dan Bang Wawan. Sampai di pos 4, Wawan terlihat berdiri di depan arca Eyang Semar. Bukan untuk meminta sesuatu pada benda keramat itu, tapi sekedar untuk berinteraksi dengan sosok yang ada di tempat itu. Setelah itu kami lanjut turun dan berhenti di petilasan Sang Hyang Wenang. Di sini kami merasakan aura berbeda yang membangunkan bulu-bulu halus di bagian leher kami. Entah apa yang membuat gua merinding saat ini, tapi sepertinya sosok-sosok penghuni tempat itu telah mengetahui apa yang sedang kami alami saat ini. Bukannya di sini tempat lu nyebrang ya, Bro? Tanya Wawan yang sepertinya tahu kalau saya pernah masuk ke dimensi lain di sini. Iya, Bro, dan rasanya sama kayak waktu. Belum sempat saya menjelasin panjang lebar ke Wawan, tiba-tiba sosok yang pernah saya temui dulu kini hadir lagi di depan saya dan Wawan. Ana apa le? Awakmu kok kaya wong bingung? Tanya sosok berbadan gemuk dengan cahaya kekuningan yang menyelimutinya. Maaf Eyang, kami ingin menolong teman kami yang dibawa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan membuang teman kami di sebuah tempat, Eyang, ujar Wawan yang tanpa sedikit pun rasa takut menjelaskan apa yang sedang kami alami saat ini. Awakmu ora bisa mlaku neng panggonanku le. Awakmu durung kuat, jawab sosok Eyang yang berdiri melayang di hadapan kami. Maaf Eyang, apakah tidak ada cara lain? Tanya Wawan yang sepertinya yakin bisa menyelamatkan Mia dengan bantuan sosok Eyang ini. Oh no. Ayo le, awakmu sing iso tak sebrangke, mergo awakmu wis tau nglembara ning jagating para dewa, ujar sosok Eyang yang mengajakku kembali masuk ke dimensi gaib. Wawan menepuk pundakku dan berkata, "Bawa Mia dengan selamat, Bro," bisik Wawan perlahan. "Insya Allah," jawabku yang perlahan mengikuti sosok Eyang yang dulu juga pernah menolongku dan Kasur. Setelah memasuki alam gaib, saya melihat pemandangan yang sangat indah dan belum pernah saya lihat di dunia nyata. Hutan yang sejuk dengan kicau burung yang terdengar merdu, kupu-kupu berterbangan dari satu bunga ke bunga yang lain.
menambah indah pemandangan di alam ini. Setelah pemandangan indah yang saya lihat, tiba-tiba keadaan menjadi gelap dan terus gelap sepanjang saya berjalan di belakang sosok eyang ini. Sampai akhirnya saya melihat dengan samar-samar sebuah tempat yang tertutup kabut dengan pohon-pohon besar di sekitarnya. Ketika mendekati tempat yang menjadi batas antara gelap dan terang, eyang berdiri menatap ke depan lalu memintaku untuk melihat pemandangan yang membuatku terkejut saat itu. Saya melihat Mia, dikelilingi banyak sosok makhluk halus yang terus menarik-narik tubuh Mia. Makhluk-makhluk menyeramkan itu ada yang berbentuk anak kecil dengan kuping panjang, ada yang memiliki tangan dan kaki yang sama panjang, dan ada juga yang sekucur tubuhnya diselimuti bulu hitam. Kui sing diarani cincin angkara murka, sing iso gawe menungso ilang pikirane lan ilang jiwane, ucap eyang yang sedikit saya mengerti. Setelah itu eyang mengibaskan tangannya ke arah Mia yang sedang menjadi rebutan puluhan makhluk tidak kasat mata. Lalu dengan sekejap makhluk-makhluk menyeramkan itu lari tunggang langgang melihat kehadiran eyang. Cerita beralih ke sudut pandang Mia. Aku semakin jauh dari tempatku Leni dan Gladys berada. Dua orang lelaki dengan tenaga yang sangat kuat ini terus saja menarik tubuhku ke atas dari gunung ini. Aku yang tiba-tiba merasa pusing dan sesak nafas, akhirnya kehilangan kesadaranku dan terjatuh di antara dua lelaki yang terus menarikku. Entah sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri, dan ketika aku membuka kedua mataku, aku kini berada di sebuah tempat dengan rimbunnya pepohonan. Rasa haus yang kini aku rasakan memaksaku untuk segera berdiri dan mencari jalan untuk kembali ke tenda tempat Gladys dan Leni berada. Tapi karena kepalaku yang masih sedikit pusing, aku pun kembali terduduk bersandar pada sebuah pohon besar. Perlahan langit mulai terang dan aku dengan jelas mulai dapat melihat ke sekitar tempatku berada. Sepertinya aku sedang berada di sebuah hutan dengan vegetasi rapat dan tertutup kabut. Apakah orang-orang itu membawaku ke alas lali jiwa ya? Tidak jauh dari tempatku berada, aku melihat botol air mineral yang masih tersegel. Aku pun segera mengambil botol air mineral itu, lalu segera meminumnya. Setelah merasa kondisiku membaik, aku memeriksa kondisi tubuhku dan di bagian pribadiku. Aku takut kalau orang-orang yang menyeretku semalam telah melakukan hal yang tidak aku inginkan. Tapi alhamdulillah semua aman. Orang-orang itu hanya membawaku ke tempat ini untuk sebuah tujuan yang belum aku tahu. Aku lalu perlahan pergi dari tempat di mana aku tersadar tadi dan mencoba mencari jalur pendakian. Matahari pun perlahan mulai menerangi bumi dengan sempurna, dan kabut yang menutupi tempat ini perlahan menghilang. Kulangkahkan terus kedua kakiku mengikuti kata hati yang mencoba menuntunku menemui jalan menuju tempat di mana teman-temanku berada. Aku merasa sudah jauh melangkah dari tempat di mana tadi aku tersadar. Tapi anehnya, aku kembali lagi ke tempat semula. Ya Allah, apa yang sedang terjadi kepadaku saat ini? Apakah aku harus mati di sini? Bisikku dalam hati karena mulai merasa putus asa. Aku kembali berjalan dan mengambil arah yang lain. Tapi lagi-lagi aku kembali ke tempat di mana aku tersadar dari pingsanku. Rasa hati semakin tidak menentu. Aku pun berteriak sekuat tenaga lalu menangis meratapi nasib buruk yang sedang menimpaku. Ya Allah, selamatkan hamba. Hamba tidak ingin mati di sini. Kabut kembali datang menutupi tempatku berada saat ini. Aku pun mulai mendengar suara-suara seperti suara orang memanggil, tapi suara itu seperti bergema dan berpindah-pindah tempat. Aku mencoba berpindah tempat untuk menghindari hembusan angin yang kini datang menerpa tubuhku. Dingin yang aku rasakan saat ini benar-benar membuatku tidak berdaya. Di saat aku hampir kehilangan kesadaranku, tiba-tiba aku melihat seseorang yang aku kenal sedang berjalan ke arahku. Aku yang mengira sosok itu adalah Bang Wawan, lalu memanggilnya dengan sekuat tenaga. Bang Wawan, ucapku sambil menjulurkan tanganku. Ini Bang Panjul, Neng. Bang Wawan belum dapat SIM buat kesini, jawab sosok Panjul yang membuatku malu. Alhamdulillah, lu beneran Panjul kan? Tanyaku memastikan orang itu adalah salah satu sahabatku. Iya, ini Panjul asli, tanpa bahan pengawet, jawab Panjul yang langsung menggendong tubuhku yang terasa lemas ini. Entah apa yang terjadi kemudian, dalam sekejap mata aku yang merasa tubuhku menjadi hangat dan di sampingku sudah ada Gladys dan Leni. Alhamdulillah, lu sadar Mia, ujar Leni yang mengetahui aku sudah terbangun dari tidurku. Gua mimpi jelek banget ya Len, ucapku kepada kedua sahabatku yang ada di sampingku kini. Nanti saja kita ceritain, yang penting lu selamat Mi,
ujar Gladys yang membuatku bingung saat ini. Kok kita di sini sih? Bukankah kita tadi ngecamp di pos 5 ya? Tanyaku lagi yang benar-benar tidak ingat apa yang telah terjadi kepadaku. Lu gak ingat semalam lu dibawa orang dengan paksa, Mi? Tanya Leni yang perlahan mengembalikan ingatanku. Panjul? Ujarku kaget ketika ingat kalau Panjul tadi seperti menggendongku. Ada no di luar sama Bang Wawan, jawab Leni yang membuatku terbangun dan segera menghampiri Bang Wawan. Ternyata di luar bangunan tempat aku, Leni dan Mia berada, langit sudah terang dan di sana aku juga melihat Panjul, Romi, Kasur dan Bang Wawan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.